Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut, acara ke-8 mengenai style dan komponen React Native. Nah, di sini tujuan yang harus dipahami yaitu cara menggunakan komponen dasar dalam React Native seperti stylingnya gimana, teksnya, button, dan sebagainya. Kemudian cara mengatur styling pada komponen dasar dalam React Native seperti eh, pengaturan gambar seperti background atau penulisan dengan warna yang berbeda, kemudian custom icon aplikasi Android melalui Android Studio. Jadi dalam Android Studio itu ada yang namanya setelah kita membuat aplikasi React Native itu ada folder yang namanya Drawable. Nah, Drawable ini nanti bisa digunakan untuk mengubah icon icon bawaan dari aplikasi React Native sendiri menjadi icon yang telah diubah di Drawable atau ditambahkan ke Drawable dengan format XML. Jangan lupa dipastikan. Kemudian menggunakan komponen Font Awesome di React Native. Jadi dengan menggunakan komponen Font Awesome, kita harus memasukkan library Font Awesome ke dalam aplikasi React Native kita. Nah, kemudian nanti akan dapat digunakan untuk eh, mempercantik mempercantik tampilan di aplikasi dengan icon-icon yang disediakan oleh Font Awesome. Dan kebetulan banyak yang free dan ada juga yang berbayar. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan React Native? Nah, React Native sendiri merupakan framework open source yang dikembangkan oleh Meta sebelumnya Facebook untuk membangun aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Dan React Native pengembang dapat membuat aplikasi yang dapat berjalan di platform iOS dan Android dengan script dasar yang sama, sehingga menghemat waktu dan usaha dalam mengembangkan aplikasi lintas platform. Nah, React Native sendiri ini menggunakan komponen natif seperti tombol, seperti button, atau teks yang dirender langsung di platform target, menghasilkan tampilan dan performa yang mendekati aplikasi natif murni. Selain itu, React Native menyediakan akses berbagai fitur perangkat seperti kamera, lokasi, sensor lainnya melalui API yang mendukung integrasi dengan komponen natif Android dan iOS. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari React Native menurut saya. Kelebihan React Native sendiri itu dia pengembang lintas platform sehingga kode itu bisa digunakan untuk dua platform iOS dan Android sehingga menghemat waktu. Kemudian performa yang dekat dengan aplikasi natif. Meskipun bukan sepenuhnya natif, React Native menggunakan komponen natif yang mampu memberikan performa yang cukup baik dan mirip aplikasi natif. Dan yang terakhir ini adalah eh, reloading. Reloadingnya itu cepat atau fast refresh. Nah, pengembang dapat melihat perubahan kode langsung di aplikasi sehingga proses debugging dan pengembang menjadi lebih cepat. Kemudian ada kekurangan React Native sendiri itu keterbatasan performa untuk fitur yang kompleks. Nah, aplikasi ini membutuhkan performa yang tinggi, misalnya game 3D atau animasi yang kompleks mungkin mengalami keterbatasan performa dibanding dengan aplikasi native. Nah, kemudian ketergantungan pada modul pihak ketiga. Banyak fungsi yang membutuhkan modul eksternal dan terkadang modul ini tidak terjaga atau tidak sesuai dengan versi terbaru React Native. Kemudian, proses debugging bisa lebih rumit karena menggunakan JavaScript dan berkomunikasi dengan native bridge. Debugging pada aplikasi React Native bisa lebih menantang dibandingkan aplikasi native. Nah, di sini untuk menjalankan npx React Native itu menggunakan perintah npx React Native strip npx React
strip native run Android. Ini merupakan perintah yang digunakan React Native untuk menjalankan aplikasinya. Langsung ketika kita sudah mengatur emulator di Android Studio, nanti kita menggunakan CLI itu langsung bisa muncul gitu. Nah, nanti ada proses build-nya uh, untuk mencakup instalasi dependensi, kompilasi kode, dan penyiapan APK yang siap dijalankan. Kemudian di sini tuh ada persyaratannya. Yang pertama tuh kita harus punya JDK, harus terinstall dan diatur di environment variable dia apa namanya di device kita. Jadi JDK-nya itu untuk versi yang baru itu saya di sini menggunakan versi JDK 21. Kemudian Android SDK harus sudah diinstal dan dikonfigurasi dalam sistem serta tersedia emulator. Itu emulator tuh paling penting dan perangkat lunak perangkat mungkin yang bisa terhubung dengan USB kalau misalkan emulatornya ini lagi bermasalah. Nah, kemudian Android SDK itu terdiri dari SDK platform dan tools dan di situ eh, apa namanya diatur aja sesuai dengan API yang diinginkan di aplikasinya. Kemudian ada Node.js dan NPX. Nah, ini juga penting karena ini kita untuk mengeksekusi perintah tanpa harus menginstal modul secara global. Nah, kemudian komponen dasarnya itu ada view, text, image, text input, scroll view, float list, kemudian section list, kemudian button, modal, picker, switch, status bar, itu masih banyak lagi. Nah, kemudian apa sih yang dimasuk dengan JDK, Java Development Kit? Itu adalah paket perangkat lunak yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java. Kemudian Android Software Development Kit atau SDK Android itu adalah sekumpulan alat dan pustaka yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Android. Kemudian Node.js itu runtime JavaScript yang berjalan di server atau di luar browser. Kemudian ada NPX itu adalah eksekusi paket Node yang tanpa menginstal secara global. Nah, Metro sendiri merupakan bundler bawaan di React Native yang berfungsi untuk mengelola dan membundle kode JavaScript aplikasi agar dapat dijalankan di perangkat mobile. Nah, langsung aja di sini kita juga harus memerlukan Gradle. Itu adalah sistem otomasi pembangunan digunakan untuk mengelola menyusun proyek perangkat lunak. Nah, untuk Gradle-nya itu harus dibuild sesuai dengan API yang di. Nah, di sini ini API kita itu adalah 35. Nah, di sini harus diubah versinya 35 semua. Terus NDK version ini tuh diatur di sini. NDK side by side. Jadi harus di install supaya aplikasinya bisa berjalan. Kalau di saya seperti itu. Kemudian di sini kita langsung aja ke praktikumnya. Nah, pertama pastinya saya mengubah SDK-nya dulu, di-build, kemudian nanti build-nya prosesnya agak lama. Kemudian kita membuat header. Header ini merupakan tampilan yang atas ini yang Vanis Portfolio. Nah, di sini saya di sini diatur di bagian Node modul, kemudian React Native, libraries, kemudian new app screen, kemudian komponen. Nah, di dalam komponen ini ada header. Nah, di sini juga dimasukkan gambar yang sudah saya download, kemudian dimasukkan ke sini supaya nanti bisa ditampilkan di headernya. Itu adalah gambar JPG. Kemudian ini adalah pengaturan backgroundnya, stylenya. Kemudian di sini ada pengaturan teksnya dari penulisan Vanis Portfolio. Setelah itu di sini ada Hermes
badge. Di sini Hermet badge itu digunakan untuk mengedit, untuk menyesuaikan informasi yang sesuai dengan tema aplikasinya. Nah, karena di sini temanya belum terlalu eh, formal, nah di sini saya menggunakan nama saya saja. Nanti akan muncul di bagian sini nih, Fani. Nah, kemudian di sini juga cuma diatur ini. Kemudian di sini ada app TSX. Nah, TFX ini nggak di not modul, dia tuh ada di sini. Nah, di sini kita untuk mengatur ini adalah mengintegrasikan komponen yang telah dimodifikasi sehingga nanti dia terhubung dengan baik di aplikasi. Nah, di sini saya mengatur warnanya untuk titelnya dan deskripsinya. Jadi, titelnya itu adalah nama dan deskripsinya adalah Vanesha, seperti itu. Dan ini NIM saya, kelas saya A, terus nanti ada media sosial. Tampilannya seperti ini. Terus media sosialnya nanti akan dibuat di sebelah sini. Nah, di sini kita atur juga penulisan apa namanya, warna teksnya itu seperti apa. Setelah itu di sini kita masukkan email saya, kemudian deskripsi sama linknya, kemudian GitHub, kemudian link sama deskripsinya. Setelah itu ada title. Ini ada titelnya itu LinkedIn, kemudian ini link dan deskripsinya, Instagram dan YouTube. Kemudian ini adalah warna dari link-linknya ini. Nah, untuk link-linknya ini, ketika diklik itu, nanti akan masuk ke dia akan masuk ke dalam profil sosmed yang telah ditautkan linknya ke dalam React Native ini. Ini harus di itu dulu. Coba kita edit ya. npx Android. Ini adalah perintah untuk menjalani. Tampilannya seperti itu. Mungkin ini agak nanti akan lama, jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.